Lasmini Ronggeng Lebak Barang. Di tempat asal, namamu tak dikenal. Di daerah lain, namamu sayup terdengar, lantas terlupakan. Orang tersebut ialah Lasmini, sang penari ronggeng Lebak Barang. Pertempuran di Lebak Barang pada tahun 1947 menjadikan daerah bagian selatan Karesidenan Pekalongan porak-poranda. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, yakni tentara Belanda dan pejuang Pekalongan. Banyak warga mengungsi ke segala tempat yang aman. Lasmini, sang penari ronggeng, harus ikut ke arus pengungsi sampai daerah Kebumen. Korban dalam pertempuran Lebak Barang banyak berjatuhan, termasuk keluarga Lasmini. Keporak-porandaan di daerah Kebumen tak jauh berbeda dengan daerah Lebak Barang. Pertempuran Kanonet juga menghancurkan beberapa wilayah Kebumen. Entah, terdapat dorongan yang menggerakkan Lasmini untuk bergabung dengan pasukan bentukan Dr. Mustopo. Pasukan bentukan Dr. Mustopo terdiri dari pencoleng, pencopet, dan pelacur yang berfungsi untuk menjadi mata-mata pergerakan tentara Belanda yang bermarkas di Benteng Van der Wijk, Gombong. Tujuan pasukan Dr. Mustopo ialah menahan agar pasukan Belanda tidak masuk ke Yogyakarta. Bakat alam yang dimiliki Lasmini sebagai penari ronggeng selama ini dijalaninya sebagai profesi. Tak banyak kesulitan masuk ke dalam tangsi-tangsi militer dari Kebumen sampai daerah Cilacap. Tubuh gemulai, suara yang indah, dan paras cantik Lasmini menjadikan dirinya sebagai buah bibir baik laki-laki Belanda maupun laki-laki pribumi, pemburu kenikmatan sesaat.
Jadilah Lasmini, primadona Mbak Dewi turun dari kayangan. Kecurigaan sesama pasukan Dr. Mustopo kepada Lasmini sudah menjadi rumor yang liar. Loyalitas Lasmini terhadap perjuangan Dr. Mustopo mulai dipertanyakan. Hal tersebut dapat terlihat dari jangka waktu 1 tahun. Lasmini sudah bergelimang harta. Kalau berjalan, gemerincing suara perhiasan yang menempel di tubuhnya. Keberadaannya selalu dikawal oleh beberapa centeng. Kecemburuan pribumi berubah menjadi kebencian yang besar kepada Lasmini yang hanya menyerahkan tubuhnya pada sinyo dan tentara berkebangsaan Belanda. Semenjak bertugas sebagai mata-mata, Lasmini benar-benar tidak mau dikandangke dalam pelukan dengan laki-laki pribumi. Walaupun kaya atau memiliki derajat yang tinggi, iming-iming harta sebanyak apapun diberikan tidak bisa mengubah pendirian Lasmini. Ia hanya mau dalam pelukan laki-laki Belanda. Segala informasi yang seharusnya digali nyaris hanya terjadi beberapa kali. Itu pun awal permulaan. Setelah itu, tidak sama sekali. Sedemikian bejat Lasmini, tak layak hidup baginya. Itu yang ada dalam benak pribumi. Dicari usaha untuk menjebak Lasmini. Dilakukan. Kong kali kong antara pribumi kaya dengan seorang pengusaha asal Belanda menjebak Lasmini. Lasmini bersama para pengrawit disertai beberapa centeng ditanggap menari di pendapa rumah Bandung atau joglo yang sangat luas. Berjibun orang ingin menontonnya. Maklum, sekian lama keinginan untuk melihat gemulainya tubuh Lasmini, merdunya suara Lasmini, dan kecantikan Lasmini yang selalu tak kesampaian.
dinding warung pojok hingga semar mendem begitu rancak mengiringi lagu dan tarian Lasmini yang begitu saja mengundang gairah kelaki-lakian. Sawer menyawer, berkalung sampur berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain hingga melewati dini hari. Penonton berangsur sepi dari anak-anak dan perempuan. Para centeng ditangkapi satu-satu tanpa sepengetahuan Lasmini. Banyak orang dengan membawa segenggam kelari, belarak, daun kelapa kering berdiri mengitari tumpukan tinggi kayu kering. Pertunjukan ronggeng berhenti. Para pengiring atau pengrawit ditarik menjauh dan tinggal Lasmini sendiri. Seorang kaya masih memberi kesempatan pada Lasmini. Sekiranya mau dikandangke saat ini juga, pasti bebas dari hukuman. Namun jawaban Lasmini begitu mengejutkan si orang kaya dan warga yang mengerubutinya. Bapak-bapak dan semuanya, maafkan Nyong. Nyong tidak mau dikandang kalian semua karena Nyong sayang sama kalian. Maaf. Jelas Lasmini dengan menyebar senyum yang begitu dalam. Mendengar penjelasan Lasmini, yal-yal makian beserta ludah hinggap di tubuh Lasmini. Beramai-ramai, tubuh Lasmini diseret keluar pendapa menuju pekarangan luas tak jauh dari situ. Saat itu juga, Lasmini teriak keras namun tak menunjukkan ketakutan maupun marah. Sementara tumpukan kayu kering setinggi rumah sudah dinyalakan. Kalau Nyong mau dibakar, nggak perlu diseret. Nyong bisa jalan sendiri, bapak-bapak. Nyong ikhlas. Melas, eman-eman tangan nyentuh tubuh Nyong yang kotor gini. Lasmini tampak cantik keluar dalam saat itu. Tubuhnya bercahaya melebihi gumpalan api tumpukan kayu yang mulai terbakar. Ibu-ibu dan para perempuan yang tadinya sembunyi mulai berdatangan, menjerit dan berteriak mencegah agar Lasmini jangan dibakar. Tangis dan teriak histeris ibu-ibu dan perempuan lainnya mengiringi tempat itu. Lasmini
dengan tenang berjalan memasuki gumpalan api yang sudah membara. Tentara Belanda tertahan, tak bisa memasuki Yogyakarta. Tidak hanya jembatan perbatasan Karanganyar Gombong diputus oleh pasukan Dr. Mustopo, namun juga Belanda dipermalukan tentaranya sendiri. Tentara Belanda lumpuh akibat banyak anggotanya terserang penyakit sifilis. Inilah cara perlawanan Lasmini, Sang Ronggeng, Lebak Barat.